Assalamualaikum Mas Zaru. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Di siang hari ini sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya tahun ini gimana Mas di bulan Ramadan ini Mas? Ya mulai dari tanggal 23 kemarin sampai sekarang alhamdulillah gak ada yang bolong. Sehat selalu Mas ya? Meskipun di sini kerja tetap puasa dan sehat selalu. Bahagia selalu ya Mas ya? Iya dong, Pastinya Mas. ya Mas ya. Sekarang kita lagi berada di mana Mas? Kita berada di daerah Hasaki di Kabupaten Ibaraki Mas, Jepang. Oke. Kita ntar lagi mau nge-review apa Mas? Ini kita akan mereview kapal Nisomaki Mas. Ini contohnya kapal Nisomaki kayak gini Mas. Ini kita berada di kapal Nisomaki. Namanya kapal apa Mas? Ini kapal Nisomaki, tepatnya yang ada di belakang saya ini namanya kapal Kongmaru. Di sini ada kapal Nisomaki di daerah Choshi sama daerah Hasaki itu semuanya ada 7 Mas. Ada Edisu, Yoshimaru, Seimaru, Itomaru, Sofukumaru, Hayashimaru dan Kongmaru Mas. Itu grup-grupnya Nisomaki di daerah Ibaraki. Itu rata-rata berapa gross ton Mas? Ya kalau ini contohnya sekitar 20 gross ton Mas. 20 ya Mas Ya. ya. Daitai Mas ya. Ada yang 15 gross ton ada di daerah Choshi itu sebelah sana Mas. Oke. Nah, ada 15 gross ton. Itu satu grup seperti Kongmaru berapa kapal Mas? Terdiri dari berapa kapal? Kalau sekarang orang Jepang sama orang Indonesianya itu sekitar 30 orang. Untuk kapalnya sendiri Mas berapa? Kalau Berapa? kapalnya sendiri tuh kapal Hongseng ya, kapal jaringnya itu ada 2. Terus kapal pengangkut ikannya itu ada 2. Terus kapal pencari ikan 1. Oh, terus ini ketambahan apa? Tengma. Kapal bukan pengangkut ikannya ada 3 Mas, lupa Mas. Terus kapal pembantu ada 7. 7 ya Mas ya. Ya, sama kapal kecilnya itu pembantu. Ya, ini kan ada yang belum tahu Mas. Maksudnya kapal Nisomaki itu apa Mas? Definisinya seperti apa Oh. Mas? Kapal Nisomaki itu kapal yang mengangkut jaring itu ngangkutnya itu 2 kapal Mas. Nah, kalau biasanya kan kapal jaring itu 1 kapal kan? Ya. Terus jaringnya 1. Nah, ketika ada ikan di sini contohnya, terus mau ditawurin. Gerombolannya Mas ya. Iya, tawur itu apa ya bahasa itu? Setting lah. Setting lah, mau setting jaring itu pakai 1 kapal kalau Isomaki. Kalau Nisomaki, ni itu kan kalau bahasa Jepangnya 2. Terus Isomaki itu kan kapal jaring ya. Iso itu ya kapal jaring lah itu. Jadi kapal menggunakan kapal yang mengangkut jaring menggunakan 2 kapal dan settingnya itu pakai 2 kapal juga Mas. Oh, gitu. Jadi kemana-mana itu kapalnya selalu berdempetan itu Mas, nggak akan pisah. Ikan yang ditangkap apa saja Mas? Kalau di sini tuh ya kalau bulan ini kebetulan pas ikan apa layur, ikan layur, terus ikan inada, sulir lah kayak di Indonesia itu. Terus ikan kerapu, tai, Kakap merah ya, kakap Mas? merah ya. Kalau di Indonesia kakap merah. Terus ada ikan layang, terus ikan selingsing. Sini bahasa Jawa campur gak apa-apa. Gak apa-apa, siap. Terus ada ikan itu iwasi, lenguru atau siak-siak itu anaknya ikan lengur Mas. Itu juga ditangkap dengan kapal ini Mas. Oke. Dan untuk cara pengoperasiannya seperti apa Mas? Dari awal sampai nanti kita sampai ke sini lagi, sampai ke dermaga lagi Mas. Seperti apa Mas? Kurang lebihnya. Kita dari sini itulah pertama yang Berangkat jam berapa? berangkatnya malam. Kebetulan jam 5. Jam 5 di sini udah malam Mas. Jam 5 sore Mas ya? Jam 5 sore itu udah malam. Tapi udah malam di sini Mas ya. Jam 5 sore mengenai jamnya jam 5 sore berangkat, nanti pulang itu sampai selesai tawur, itu gak boleh tawur lagi, itu sampai jam 6 Mas, jam 6 pagi. Jadi kita dari sini tuh malam.
kita kapal itu keluar semua, grup-grupan kan sini kan, di Somaki ada 7. Jadi kita bergerombol dulu. Kalau udah lengkap kapal Nisomakinya, kita berangkat bareng-bareng di Gyojo atau tempat gerombolan ikan. Nah, setelah di sana itu menemukan gerombolan ikan, salah satu pertama kali yang menemukan gerombolan ikan itu menyalakan tanda lampu ya. Tanda lampu. Kalau di sini tuh pakai lampu merah itu ada. Jadi kalau lampu merah kita itu menyala, berarti tandanya di situ ada gerombolan ikan, Mas. Ya. Nah, terusan yang kapal lainnya itu, kapal Nisomaki yang lainnya itu, itu ada tanda merah itu. Jadi ngikut ke kapal yang nemu ikan itu. Saling ya Mas ya, berbagi Mas ya. Iya, saling berbagi. Soalnya gerombolan ikan itu nggak satu, Mas. Di sini bergerombol, di sini bergerombol. Jadi banyak gerombolan itu ikan. Nah, sedangkan jaringnya kan nggak muat untuk menyeting semua ikan itu. Jadi istilahnya manggil yang teman yang lainnya, ayo sini banyak ikan gitu, Mas. Setelah dapat ikan, Mas, itu nanti gimana, Mas, alurnya, Mas? Nah, ketika sudah setting jaring ikan, terus ikannya dapat banyak, ya kita dikumpulin. Pertama jaring kan besar, terus dikumpulin sampai kecil kayak kantong. Nah, baru nanti kapal pengangkut ikannya datang dari belakang kapal pengangkut jaringnya itu, terus dicaduk ini, Mas. Sekali caduk itu sekitar 3 ton sekali caduk. Kalau full muatannya balik lagi nanti, Mas. Oh gitu ya, Mas? Iya, ya? jadi kapal ini satu kapal paling ngangkutnya 60 ton, Mas. 60 ya, Mas? Iya, ya? satu kapal pengangkut. Dibatasin 60 ton ya, Mas? 60 ton. Terus kalau ada 3 kan sekitaran 180 lah, 180 ton. Ya, benar. Nah, sedangkan tangkapan kita itu ada yang 300 ton, ada yang 200 ton. Berarti balik lagi, Mas, ya? Iya, Ambil pasti lagi. itu balik lagi. Nah, kalau cuman dapatnya 10 ton, kalau 20 ton, 30 ton ya cuman habis dicaduk, udah selesai ditaruh di palka, kita rame-rame pulang ke sini lagi, Mas, sandar. Ngomong-ngomong, Masnya kan di kapal, ya lebih tepatnya di kapal Hongsengnya ya, Mas ya? Di kapal jaringnya, Mas jaringnya, ya? Iya. Itu kisah sedih dan senangnya seperti apa, Mas? Kalau lagi apesnya atau lagi beruntungnya, coba diceritain, Mas. Itu kita kalau pas berangkat kan, terkadang berangkatnya ada yang jam 12 malam, ada yang jam 10. Gak enaknya itu kalau pas jam 12 malam, Mas. Jadi enak-enak tidur, kita bangun kerja. Oh, itu yang pertama, Mas ya? Iya, kalau masalah waktu, Mas ya. Kalau masalah jaring, Mas? Masalah jaring yang paling gak enak itu kan kita tawar ikan tuh dasar laut itu kan nggak tahu, Mas ya. Apa di situ ada sepeda, apa ada kulkas itu. Soalnya pernah tawur dulu ya, setting jaring itu kita malah dapat kulkas. Dapat sepeda pernah, dapat mesin cuci pernah, gitu. Kalau nggak enaknya di kapal jaring itu, apalagi pas kapal jaringnya robek, aduh, jadi kita harus pisah ini, kan harus ngelepasin sambungannya jaring-jaring itu yang paling nggak enak, Mas. Nambah kerjaan lagi ya, Mas ya? Nanti sampai Gampeki masih ngerjain sesuatu lagi, Mas ya? Benerin jadi, jaringnya, Mas ya? Seharusnya kita pulang jam 10, itu bisa-bisa jam 12 baru, jam 12 siang baru pulang, jam 1 siang kalau jaring robek. Soalnya kita turunin lagi kan di dermaga ini kan, betulin yang jaring robek itu, Mas, dibetulin sampai selesai. Ya itulah gak enaknya kalau di kapal jaring. Sekarang senengnya, Mas, gimana, Mas? Ya kalau senengnya kita itu berangkat, habis itu tidur, nyampe kapal tidur ya, sampai nunggu ikan itu ada, baru kita kerja. Dan juga banyak teman-teman ya, Mas ya, seru jadi, Mas ya? Ya, kalau kapal pengangkut kan cuma 3 orang, gak enak, Mas. Kalau kapal Hongseng, kapal pengangkut jaring itu banyak, 14 orang, jadi rame-rame. Kerja pun rame-rame, teriak-teriak, saling semangat itu. Enaknya kayak gitu, Mas. Tanggal merah libur, banyak liburnya lah. Ada angin kencang,
kita libur, hujan libur, ada kami nari, petir itu libur, gitu kan. Kayak gitulah kapal jaring, Mas. Kalau ke lautnya libur itu gimana, Mas? Kerja di mana, Mas? Nah, kan apalagi kita waktu itu kapal kita mengalami insiden jaringnya robek pas nangkap layur. Nah, kita kan banyak banyak jaring di sana di gudang. Nah, ketika kita libur, angin kencang, hujan, kita ke gudang betulin itu, Mas, jaring-jaring yang robek itu akibat insiden kemarin itu. Ya seterusnya itu, wes, entah itu jaring baru disambung, apa betulin pemberat, apa betulin pelampung, banyak lah pekerjaan. Kalau nggak di laut pasti di gudang, Mas, kalau banyak kerjaan. Jadi kita kerjanya bukan di laut doang, Mas ya, di darat juga ya, Mas ya? Ya, kita di darat, ya di gudang itu, Mas, betulin jaring. Kalau di laut ya nangkap ikan. Terkadang kalau udah waktunya ganti oli, ya ganti oli, nyuci kapal, gimana, terserah bosnya sih. Ini Masnya gimana, Mas, kalau cara berkomunikasi di kapal itu seperti apa di Jepang ini, Mas? Ya, kita dulu ya harus adaptasi, Mas. Kita dulu tuh pas waktu praktek itu sekitar 3 tahun. Di tahun pertama kita meskipun belajar di Jakarta itu selama 5 bulan belajar bahasa Jepang, nyampe sini tuh masih kurang, Mas. Soalnya belajarnya sama orang Indonesia juga, Mas, bukan sama langsung orang Jepangnya. Nggak langsung autodidak gitu. Nah, tahun pertama itu kita mengalami kesulitan masalah bahasa, Mas. Ya kita sebisa mungkin pakai isyarat lah ngomongnya. Terus tahun kedua ya ngerti lah. Tahun ketiga alhamdulillah. Pas kita enak-enaknya kerja di sini, pas kita waktunya pulang itu kayak Mas. Oh, tapi gitu. Alhamdulillah kita bisa balik lagi ke sinilah berkat adanya ini program statusnya Mas Zaru itu apa, Mas, sekarang ini? Sekarang udah program Tokutegino, Mas. Apa itu, Mas? Tokutegino itu bagi ex magang Jepang yang sudah pernah bekerja di Jepang selama 3 tahun. Jadi kita itu merekomendasikan ke kantornya lagi apakah saya boleh naik di kapal itu lagi. Kalau bosnya bilang boleh, kita balik lagi. Nanti ada agent yang memanggil kita. Nah, itu namanya program. Di program yaitu keahlian Tokutegino, Mas. Oke. Skill work. Kalau semuanya bukan X, Mas, masih polosan lah, intinya dari nol. Ya. Dari kapal itu, Mas, dari sekolah yang jurusannya pelayaran. Gitu ya, pelayaran perikanan kebanyakan sih kalau di kapal. Ya kita harus tes dulu di Jakarta apa di mana lah di Indonesia itu. Tes lulus ya berangkat di sini, Mas. Sebelumnya kan meskipun kita di pelayaran, Mas ya, tapi kan nggak spesifik banget, Mas ya, mengenal tentang dunia seperti ini, Mas. Nggak ya. tahu, Mas. Soalnya di SMK nggak pernah itu. Ya pernah sih belajar jaring, tapi nggak sedalam yang kita lakukan sekarang ini. Ternyata itu cara ngikat jaring bagaimana, tali temali atau tali temali penting, membuat pelampung gitu, Mas ya. Cara ngikat kapal ke antara kapal, terus cara giring ikan, terus kita mengawetkan ikan pakai es itu kita perlu pengalaman yang banyak, Mas. Kalau cuma setahun 2 tahun masih kurang. Sekian panjang pengalamannya Masnya. Itu harapan Masnya untuk ke depan seperti apa, Mas? Apa Masnya di Indonesia ingin membuka perusahaan seperti di Jepang seperti ini atau gimana, Mas? Harapan untuk Indonesia ke depannya, Mas? Harapan kami sih Indonesia tahu sendiri lautnya kayak gitu, ikan pun melimpah, sampai dicuri negara tetangga kan, gara-gara kita itu kurang nangkap itu sebetulnya. Ya benar, Mas. Potensi di laut kita itu banyak, tapi kita yang keterbatasan modal lah. Kalau untuk orang-orangnya sendiri sebenarnya banyak, Mas ya, sekolah-sekolah perikanan saat ini, Mas ya, pelayaran khususnya di perikanan sendiri sih, Mas, ikan yang nangkap ikan. Kalau khusus SMK perikanan kelautan itu banyak, Mas.
Sebenarnya Di potensi untuk manusianya itu tinggi mas ya. di perikanan itu lumayan mas, mendapatkan penghasilan uangnya itu lebih Iya. mudah. Soalnya kita ikan apa nggak ngasih makan, kita cuma ngambil. Nah tapi ada aturannya mas, jangan sampai kecil-kecilnya diambil juga. Nah bener Gitu. mas ya. Nanti kita kan bisa apa saling sirkulasi tuh, ada yang kecil nanti bisa yang besar kita tangkap gitu. Jangan sampai over tangkapan lah gitu intinya. Jadi itu harapan masnya mas ya untuk pemerintahan Untuk Indonesia mas pemerintah. ya. Ya, harapannya itulah, minta bantuan dukungan agar supaya pelaut Indonesia di perikanan itu lebih maju lah. Soalnya kalau kita di kapal perikanan itu ekonominya insya Allah kalau kayak gini membaik lah gitu. Kalau di kapal ikan sendiri kan terkenal apa mas ya? Kerasnya mas ya dalam bekerja itu seperti apa mas? Ya, Boleh soalnya diceritakan? apa mas, kita itu menangkap ikan hidup. Nah jadi kalau nggak cepet-cepet, apalagi apa ikannya itu rusak nanti mas. Oke. Belum lagi ombak besar, terus waktunya kan, masa kita lama-lama ngangkatin ikannya itu mas, nanti kan rusak gitu. Jadi harus cepat-cepat lah, makanya suara keras itu sangat penting. Terus apa, orangnya cekatan itu penting kalau di kapal itu. Oh, seperti itu. Jadi beda banget mas ya kerjaan di laut sama di darat mas ya. Ya beda jauh mas. Beda jauh ya. Kalau di darat kan meskipun kita bercanda, kita bekerja makin semangat. Kalau di kapal sendiri tidak Kalau bisa di mas ya. kapal, gimana kita mau bercanda ya mas? Orang suara mesin tuh keras banget. Jadi sebisa mungkin kita kerjanya cepat selesai, ikannya aman dan hasilnya bagus. Oke siap. Sekarang memasuki musim apa mas di Jepang ini? Kalau tepatnya sekarang itu sudah menginjak mau musim panas. Kemarin musim dingin. Gimana mas kalau musim dingin kerja di Jepang mas? Ya itu ya gak enak mas. Apalagi kita tiap hari kan megang air mas ya kalau di perikanan mas. Nah, kalau ikan kan di air tempatnya, apalagi pas musim dingin. Ya di tangan tuh bisa merah itu, meskipun kita pakai sarung tangan kar, kayak sarung tangan apa. Kita kerja itu tangannya merah-merah, gak enak, sakit, keras itu mas. Gak enaknya gitu kalau musim Itu, Mas, dingin, males melaut. Meskipun orang-orang Jepang, ayo pulang, ayo sudah kuat tapi gitu. Seperti itu mas ya. Iya. Kalau musim panas mas, Kalau musim panas, gak enak juga gitu loh. gimana gak enaknya? Mas? Dinginnya sedang-sedang kayak Indonesia gitu loh. Kalau di sini musim panas terlalu panas, anginnya nggak ada, kabut banyak gitu mas. Jadi kita kerja itu kayak menguras tenaga banget kalau musim panas itu mas. Tapi bagus Angin. buat badan mas ya. Hitam mas. Ya badan. Tapi kan apa, sehat keringat- mas. Keringat itu wis mengalir terus, menguras tenaga pokoknya kalau musim panas itu mas. Gak enaknya itulah. Enaknya sedang-sedang gini mau menghadapi musim panas, mau menghadapi musim dingin itu enak. Nah, terus pas waktu rusak jaring kemarin mas ya, kan kemarin rusak jaring mas ya kata Ya, masnya. ya. Itu gimana mas puasanya, lancar mas? Kuat mas? Ya gimana mas? Ya harus dikuat-kuatkan mas. Sebetulnya kalau kita itu imannya kurang ya udah. Berarti Kita- semua berawal dari niat mas ya. Niat, Jadi puasa bukan halangan ya Iya, buat mas ya. puasa bukan halangan untuk kerja kita mas. Meskipun kita kerjanya berat, ya harus dijalanin aja sedikit-sedikit, nanti selesai juga kok. Orang yang bantu banyak, orang 30 kan. Kalau dulu masih sembunyi-sembunyi mas ya tentang puasa mas ya. Kalau zaman kita dulu mas ya. Dulu bosnya sih agak beda mas ya. Sebetulnya ya boleh puasa dulu tuh, tapi ya harus gantian sama temennya. Sekarang siapa yang mau puasa, besoknya siapa yang mau puasa. Soalnya
kita kerja pasti makan dapat, air dapat, pasti itu. Terjamin ya mas ya, Terjamin. intinya mas ya. Jadi Apa makanannya, contohnya aku sama Mas Rido gitu. Hari ini Mas Rido puasa, besoknya aku enggak gitu. Makanannya aku kasih Mas Rido hari ini, besok Mas Rido ngasih ke aku makanannya. sampai seperti itu mas Iya, ya. kalau dulu. Kalau sekarang alhamdulillah bosnya udah pengertian. Jadi ya udah makannya tetap dapat kita. Dibawa pulang mas ya, Dibawa buat pulang. buka mas ya. Itulah enaknya. Ini banyak yang penasaran mas, Ya ya ya. gajinya mas di mana di Jepang sini berapa mas, boleh tahu mas? Ya gajinya bagi saya, bagi adik-adik atau mas-masnya yang mau berangkat ke Jepang pertama kali, disiapkan mentalnya, bahasanya. Jangan sampai kita itu merasa sombong ketika belajar bahasa Jepang. Kita harus minta banyak-banyak pendapat senseinya atau para senpai-senpainya begitu mas. Kuatkan mental terutama. Oke, sekian review apa namanya ya, sharing lah mas ya, tentang kehidupan kita, pekerjaan kita di Jepang ya mas ya. Iya ya. Kurang lebihnya ya seperti itu ya mas ya. Ya. Ya saya ucapkan terima kasih mas ya atas waktunya mas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.